agak turun telan dikit-dikit. Sangat enggak dingin. Enggak dingin. Anget sama kangen. Sampai mana tadi Pak? Diulangi dari awal aja Pak. Diulangi dari awal. Doer saya. Kalau 3,5 juta ini dari mana? Anda ingat nggak? Maksimal manfaat rawat inap tertanggung 3,5 juta. Dulu HS yang lama maksimal cuma berapa? 2,5 juta top per hari limitnya, betul ya? 2,5. Ya kan? Ditambah limitnya 1 juta. Berarti sekarang PPH itu plan yang paling gede berapa? 8 juta. 8 juta. Berarti untuk nasabah lama bisa 9 juta maksimalnya. 8 juta PPH ditambah 1 juta Rumet. Atau kalau nasabah baru ngambil PPH maksimal sama Rumet hanya boleh berapa Rumetnya? 400.000 alias 8,4. Itu ya maksudnya itu. Ada pertanyaan dulu nggak sampai di sini? Belum? Lanjut. Nah, kemudian ini fitur dan manfaat. Kena kaki Pak. Ya. Kayaknya ada firasat baik gitu ya. Pak. Kena iki. Gak apa Pak, ini ada anehnya. Makan sehat. Arif tak rusak apa Sony malah enggak, itu yang bawah. Tepuk tangan buat Pak Ari. Sudah follow Instagramnya Pak Ari apa belum? Malu pasti dia. Melarikan diri. Oke ya. Nah, HS Cover Plus itu memberikan penggantian biaya rawat inap di rumah sakit sesuai dengan manfaat atau tabel yang dipilih dengan hanya menunjukkan kartu HS Cover Plus sebagai penjamin perawatan atas pengobatan di rumah sakit rekanan. Hati-hati Bapak Ibu, hanya menunjukkan kartu ini dengan syarat dan ketentuan yang berlaku karena harus ada konfirmasi antara rumah sakit dengan pihak TPA, Third Party Administrator, ya, yaitu SOS. Terdapat petugas pelayanan medis yang akan membantu administrasi serta memantau perawatan di rumah sakit rekanan. Itu yang akan berkoordinasi dengan TPA atau Third Party Administration. Adanya True Hospital Friend atau PHF. Di Surabaya di mana saja yang ada PHF? Mitra Keluarga, Premier, Siloam. Itu salah satu inisiatif Prudential yang membantu banget ya, membantu nasabah ketika berada di rumah sakit. Adiusada tidak ada. Cuma ada beberapa rumah sakit yang dipindahin stafnya. Adiusada undaan tidak ada. Masih ada. True Hospital Friend itu adalah staf Prudential yang juga akan membantu proses administrasi klaim HS Plus untuk nasabah serta agent ketika berada di rumah sakit rekanan. Hanya di rumah sakit rekanan aja. Nasabah jadi lebih tenang karena proses perawatan di rumah sakit juga semakin lancar. Nah, ini adalah tabel HS Cover Plus. Yang pertama ada biaya kamar dan akomodasi. Kalau dulu HS Cover biasa kan cuma 120 hari. Kalau HS Cover Plus ada 150 hari per tahun. Termasuk ada ICU-nya 45 hari. Jadi 45 hari itu sudah termasuk dengan biaya kamarnya ini. Jadi kalau nasabah sudah masuk ICU 45 hari, berarti biaya kamarnya tinggal berapa Bapak Ibu per tahun? Hanya 105 hari. Nanti beda dengan PPH baru ya. Kalau PPH baru kamarnya 365 plus ICU-nya berdiri sendiri. Tidak include dia hitungannya. Biaya kunjungan dokter umum 2 kali kunjungan per hari dan tidak boleh melebihi 150 hari per tahun. Kalau kunjungan dokter spesialis juga visitnya sehari 2 kali, ya.
dokter umum sehari berkunjung 2 kali, dokter spesialis juga berkunjungnya sehari 2 kali. Kalau 2 spesialis, Kalau 2 spesialis, apakah kategori itu atau ya nggak apa-apa, pokoknya satu-satu berkunjungnya. kalau misalnya 3, satu nggak apa-apa? Excess. Ya, hati-hati. Kalau dulu HS yang lama bisa masuk aneka perawatan. Ya. Kelebihan dokter visitnya dokter spesialis. Sekarang Kalau nambah. sekarang enggak, harus excess karena sudah di sini dikasih 2. Dulu HS yang lama cuma 1 kali visitnya per hari. Dokter umum 1, dokter spesialis 1. Kalau di PPA Plus nanti istimewa Pak, 2 kali per hari tanpa batas spesialisasi. Akan menguntungkan untuk nasabah yang sakitnya komplikasi. Butuh 4 dokter yang merawat spesialis, 4-4-nya di cover dari 2 kali, total 8 visit. Contohnya seperti itu. 2 Kalau kali ini itu enggak, maksudnya hanya dokter, 2 kali kunjungan. maksudnya dokter spesialis A datang 2 kali gitu. Itu juga bisa. Bisa, nggak apa-apa. Ya. Kerajinan dokternya. Tapi per visit ya sekali. Biaya tindakan bedah. Kalau tindakan bedah ada tipe-tipenya. Ada tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan tipe 4 per 1 kali tindakan bedah. Operasi tipe 1 itu operasi minor. Operasi tipe 2 itu intermediate. Tipe 3 itu major, tipe 4 itu operasi kompleks. Operasi tipe 1 contohnya apa Bapak Ibu? Usus buntu. Usus Amandel. buntu, amandel. Tulang Pak. Sinusitis, beberapa tulang ada yang tipe 1. Ya. Tipe 2, Paraskopi itu sekarang masuk tipe 2. saya lupa. Ya. Kalau tipe 2 apa contohnya? Katarak sekarang tipe 2. Miom. Ya, miom. Operasi pembedahan payudara. Beberapa tulang juga ada yang tipe 2. Tapi kalau operasi pembesaran payudara nggak di cover ya. Tanggung sendiri. Tipe 5. Itu yang bedah Pak Gunawan ya kan. Operasi tipe 3 contohnya angioplasti. Itu tipe 3. Masuk tipe 3 ya. Kalau bypass jantung tipe 4. Ya. Ya, angio tipe 3, bypass tipe 4. Biaya aneka perawatan rumah sakit itu per ketidakmampuan. Apa bedanya per penyakit dengan per ketidakmampuan? Masih ingat gak? Yo, sudah terlalu sering jual PPH, biasanya lupa dengan pengertian per ketidakmampuan. Karena kalau di PPH udah nggak ada hitungan per ketidakmampuan, Contoh. cuma ada di HS. Contoh dia sakit tipes di bulan Januari. Habis katakan 5 juta obatnya. Kemudian plan apa Pak? katakan plan C. Plan C 10 juta ya. Ya, kan habis 5 juta. Kemudian dia sakit tipes di bulan Maret, tapi berkaitan dengan Januari. Itu ya. Tipesnya penyebabnya masih sama, masih berurutan ya. Itu namanya ketidakmampuan. Betul yang dikatakan Pak Melewati Joni. 6 tahun polis. Jadi, Tepuk tangan. ya tepuk tangan dong. Lolos. Iya. Jadi ketidakmampuan itu adalah penyakit satu masih ada hubungannya dengan penyakit yang lain. Itu akan mengurangi. Contoh Tuan A punya HS tipe C 10 juta ya. Di bulan ini nasabahnya opnam mengalami hipertensi ya, dia hipertensi, opnam masuk rumah sakit selama 5 hari. Biaya aneka perawatannya habis 6 juta. Di cover dong. Kan Cover. batasnya 10 juta. Iya. Ya, dia habis 6 juta, di cover sama Prudential. Sudah setelah 5 hari dia pulang. 2 minggu kemudian nasabahnya opnam lagi, kena stroke sekarang. Ya. Dokternya ngomong ke istrinya, Bu, stroke-nya bapak ini masih ada hubungannya dengan hipertensinya kemarin. Maka biaya aneka perawatannya nggak bisa muncul 10 juta lagi, tapi tinggal 4 juta. Ini namanya per ketidakmampuan. Coba kalau Tuan A tadi ketika sakit yang kedua, 2 minggu kemudian bukan stroke yang penyebabnya sama dengan hipertensi, tapi kena diare misalnya, aneka perawatannya muncul 10 juta lagi. Atau kecelakaan misalnya opnam, muncul 10 juta lagi. Paham dulu sampai di sini? Pak, tanya. Kalau misalnya ternyata dia masuk rumah sakit berkali-kali,
Dan pengobatannya melebihi, katakan papernya 300 juta, berarti nggak ke cover lagi? Enggak, sudah habis. Berarti sudah no protection. Terus kalau misalnya Januari dia sakit tipes, di Maret dia sakit tipes tapi tidak ada hubungannya, selama surat keterangan dokternya menyatakan itu penyebabnya berbeda, pemicunya berbeda, itu berarti bukan per ketidakmampuan tapi per penyakit. Oke. Iya Pak? Ketidakmampuan ini seumur hidup. Iya, kalau IHS selamanya. Jadi contoh nih, contoh kedua ya. Bentar Bu Sisil ya. Nasabahnya udah sembuh pada saat, pas sakit stroke tadi, opnamnya ternyata cuma 2 hari stroke ringan. Habisnya 4 juta, persis kepake sisanya ini tadi misalnya. Ya, setelah pulang, 4 hari kemudian opnam lagi kena vertigo. Dokternya ngomong lagi ke istrinya, vertigonya masih ada hubungannya dengan stroke dan hipertensinya kemarin. Maka pada saat opnam kena vertigo sudah tidak ada aneka perawatan. Bayar sendiri ini. Ya, akan muncul 10 juta lagi untuk hubungannya dengan stroke dan hipertensi kalau ganti ulang tahun polis berikutnya akan teriset 10 juta lagi untuk kondisi yang berhubungan dengan stroke, hipertensi, vertigo, pokoknya disebabkan karena itu tadi. Ulang tahun polis. Tapi nggak seumur hidup. Iya, riset setiap tahun. Tapi ya, maksudnya aturan ketidakmampuan itu akan ada selama dia punya HS. Gitu Pak ya. Bu Sisil mau nanya apa? Ya, Pak, misalkan tuh limitnya sudah habis tuh 300 juta, tapi belum 150 hari, masih 100 hari. Itu seorangnya opnam lagi bisa ya? Enggak. Enggak bisa? Enggak, karena limit tahunannya sudah habis. Bisa, Itu bayar kalau sendiri. PPH bisa. Oh. Kan limit boosternya muncul. Iya, sakit booster. Ini nggak ada pemper. Ya, nggak ada pelindung. Berarti atau ya, 150 hari atau limitnya 300 sudah habis. Yes. Kemudian kalau dibalik Pak, apa? kalau dibalik misalnya 151 tapi limitnya belum habis, Masih ada. berarti yang 1 hari bayar sendiri. Enggak, kamarnya sudah nggak di cover berarti. Tapi Obat-obatnya dapat tetap. Obat-obatannya masih Oh, kemungkinan bisa. oke. Good. Iya. Baru tahu toh? Ya, Iya betul. toh? Kemudian ada lagi apa itu? Biaya ambulans lokal. Biaya aneka perawatan sudah. Biaya perawatan oleh juru rawat rumah sakit. Biaya aneka perawatan untuk apa? Buat teman-teman agent baru. Obat-obatan, injeksi, Lab selang infus, infus, lab, isolasi. MRI selama di rumah sakit itu ditambah. Ya, terapi sekarang ada sendiri Pak, nomor 12. Pak. Ya. Tanya Pak. Kalau saya kayak pasang ring itu ringnya masuk gimana ya? Ringnya itu sudah masuk include di tindakan bedahnya. Jadi saya nasabah tindakan bedah angioplastik, yaitu udah termasuk cincinnya. Terus kayak kemarin ini teman saya pribadi dia ambeien. Dia operasi, katanya ada yang mahal ada yang murah. Yang mahal itu pakai alat khusus sekali pakai buang. Alat ini nggak di-cover. Memang ada kayak gitu deh. Alatnya nggak di cover sama perut. 56, asuransi lain. 55, Nah, apakah 1000, kita nanti pada saat kejadian seperti 57. itu, alat seperti ini juga nggak di-cover. Benar. Ini mau nanya yang ambeien atau yang angioplasti? Ambeien Pak. Saya jawab yang angioplasti dulu ya, ini sering ditanyakan oleh teman-teman agent. Angioplasti itu kan memang ada yang cukup pakai kateter, ada yang ring, tindakannya pasang ring, ada yang cukup di laser. Betul. Tergantung kebutuhan. Kalau misalnya memang harus pasang ring, ya ringnya itu sudah include termasuk di dalam tindakan angioplastiknya, masuk di bedah itu berarti. Ya. Yang kedua, kalau nasabahnya mengalami ambeien, terus dipasangi sebuah alat. Kalau alatnya itu berasal dari dokternya sendiri yang menyarankan, itu kan masuk SKD, memang diperlukan itu. Ya harusnya di cover sama perut. Pakai biaya aneka perawatan itu ya? Bukan, dari bedah. Sama kayak nasabah Anda kecelakaan, terus harus pasang pen. Itu kan udah termasuk pennya. Gitu. Pak, kateter tipe 3 ya? Angioplasti tipe 3. Kalau cuma kateternya aja? Pokoknya kateterisasi jantung. Oh, Itu tipe 3. SP22. Iya. Kemudian biaya perawatan oleh juru rawat setelah rawat inap. Susternya boleh dibawa pulang. Ya. Home nursing care. Untuk apa?
Kondisi apa yang perlu pakai suster di rumah? Stroke. Terus Tidak bisa melakukan sendiri. tidak bisa, harus disupervisi terus nasabahnya, ya kan? Request suster itu maksimal 7 hari setelah keluar rumah sakit loh ya. Jadi kalau nasabah pas check out sehat nih, ngerasa nggak perlu suster, di hari ke-10 baru request suster, itu udah nggak di cover sama pro. Maksimal 7 hari setelah keluar rumah sakit. Harusnya kalau memang perlu suster tuh langsung pas check out udah disarankan, Pak, Ibu, Bapak ini nggak bisa loh, harus diawasi suster. Ibu mau pakai suster dari rumah sakit atau dari luar? Kalau dari luar malah nggak di cover pro, harus dari rumah sakit yang merawat dia. Bentar ya, bentar Pak, saya lanjutin, saya suka lupa kalau ini. Nah, suster itu maksimal per tahun hanya 120 hari, tapi sampai akhir perlindungan hanya dibatasin 180 hari. Seumur hidup. Seumur itu, selama masa perlindungan HS-nya. Ya. Tahun ini pakai suster full, setahun hanya boleh berapa tadi? 120 hari. Berarti sisa tinggal 60 hari. tahun depan dipakai lagi, habis jatah susternya kalau dipakai 60. Nanti kalau di PPH plus 120 hari reload setiap tahun. Oh, baru 120 hari, 120 hari. Dan bisa terus. Langsung hobinya pakai suster. Susternya nggak boleh milih loh ya. Suster ngesot nanti ya. Apa? Ya. Apa kok? Saya udah nggak bahas suster loh ya, udah bab berikutnya. Ini bisa dikatakan bahwa untuk melengkapi 150 hari rawat inap sebenarnya Pak ya? Bisa. Jadi- Kan dia berdiri sendiri. Berdiri sendiri ya Pak ya? Nggak termasuk di situ. Dia supplementary, manfaat terpisah. Ya. Mau nanya apa Pak Gun? Ya Pak. Mau komentar aja. Apa Pak? Dan itu berarti bukan untuk seumur hidup berarti? Enggak. Itu namanya lifetime, manfaat lifetime. Jadi ada batasannya. Jadi sampai akhir perlindungan hanya dibatasi 180 hari. Kalau di HS gitu. Kalau di PPH nanti reload setiap tahun. Terus 20 hari dipakai full, tahun depan muncul lagi dan seterusnya. Boleh. Gitu Pak. Nggak bisa mandi diri. Kemudian ambulans lokal bisa dari rumah ke rumah sakit, ya. Untuk kembali ke suster lagi. Kenapa? Kalau biasanya Pak habis ke rumah sakit butuh dari suster. Itu setahu saya rumah sakit sekarang itu jarang Pak dari suster dari rumah sakit itu untuk Nyiapin. kalau kondisinya itu kayaknya itu bisa suster luar, disarankan suster luar karena mereka ngomongnya kita sendiri kurang tenaga Pak. Selama ada surat rekomendasi dari dokter, nanti ada consideration dari bagian klaim. Maksud saya gini Pak, kalau misalnya akhirnya dapat suster dari dalam rumah sakit itu, tapi tagihannya itu terputus sama rumah sakit itu, Pak. Ya, gimana? Sejauh ini kalau suster masih harus dari rumah sakit di mana dia merawat. Tapi kalau misalnya rumah sakitnya kejadian kayak tadi, kan ini case HS ini kan case by case ya. Kadang-kadang ketika kita sudah keluar ruangan training, kok beda sama yang dijelasin pas training gitu loh. Kalau kejadian seperti itu, rumah sakitnya terdata susternya harus ambil suster dari luar atau dari rumah sakit lain, harus ada surat keterangan dari dokter yang merawat. Betul-betul rekomendasi dari dokternya enggak. Karena takutnya ini dicurangin. Suster itu per hari yang plan A 115.000, suster di luar cuma 70.000. Tapi disuruh bikinnya tetap nulis kwitansinya 115. Itu kan berarti dibully klaimnya. Itu yang sering terjadi di mana? Medan. Ya, makanya Medan itu tingkat fraudnya tinggi. Medan, Makassar, Kalimantan. Oh, luar pulau kabeh. Iya. Dulu Lampung. Iswani dari mana? Aromanya aroma pemilu gitu ya. Ambulans dari rumah sakit ke rumah sakit boleh, dari rumah langsung ke rumah sakit terdekat boleh, atau dari lokasi kejadian kecelakaan ke rumah sakit terdekat. Karena logikanya pakai ambulans itu kan kondisinya urgent dan important, penting dan mendesak gitu loh. Jadi logikanya harus ke rumah sakit yang terdekat dulu. Kalau langsung milih ke rumah sakit rekanan, telepon dulu nanya keburu kondisinya fatal.
Pak, Ya, misalnya rumah sakit terdekat Premier, tapi dokternya ngerawat di RKZ, itu Nah, tidak terdekat. pokoknya ditanganin dulu di Premier, nanti ambulansnya dari Premier ke RKZ juga di cover kan dari rumah sakit ke rumah sakit. Tapi kan ada batasnya Pak. Ada batasannya, nanti eksos kalau nggak cukup. Nah, Ya udah diatur sendiri. Ya, gimana baiknya. tapi Pokoknya- rumah sakit boleh ya Pak? Rumah sakit itu boleh kok. Dulu sempat ada rumor yang nggak di cover rumah ke rumah sakit. Iya. Ditambahin tapi keterangannya rumah ke rumah sakit terdekat dulu. Kalau rumah sakit terdekatnya langsung rujukan ya kenapa enggak gitu loh. Karena logikanya dia kan Kalau rumah sakit ke rumah nggak boleh. urgent. Rumah sakit ke rumah enggak. Nggak ada yang jemput. Kalau cuma perginya aja, pulang baliknya enggak. Ada yang jemput pakai ambulans. Sifatnya remes. Bebas ya. Yang sifatnya cashless cuma opnam. Kalau opnam. Biaya perawatan sebelum rawat inap 30 hari sebelum rawat inap. Nah, contohnya apa? Sebelum opnam nasabah ngapain? Kontrol, periksa. Kontrol, periksa ke dokter, ya kan, cek lab, itu bisa diklaim. Ya, tapi contohnya gini, saya dulu pernah malam-malam jam 2 perutnya sakit. Ternyata saya nggak tahu kalau diare baru sakit aja. Ternyata jam 2 ke toilet, jam 2:10 ke toilet lagi, 2:20 toilet lagi, sejam 5 kali. Kurus Pak. Begitu terus, nggak kurus sih, lemes itu. Ya begitu terus sampai jam 5 saya udah pucat, saya langsung ke Siloam terdekat. Jam 6 saya ke situ, terus dokternya ngomong, ini harus saya observasi, nggak ngomong dulu, ini saya observasi di UGD, saya masuknya UGD. Tapi saya ngomong ke dokternya, dok, kalau bisa jangan opnam. Kita lihat dulu, saya observasi 2 jam di infus. Kalau nanti hasilnya bagus, rawat jalan aja pulang, saya kasih resep. Tapi kalau kondisinya nggak membaik, terpaksa harus opnam. Udah kan? Saya di situ 2 jam tuh dimasukin infus, vitamin segala macam. Setelah 2 jam saya boleh pulang, rawat jalan. Ya. Tapi kalau seandainya hari itu juga jam 8 saya masuk observasi di UGD, jam 10 saya opnam. Biaya yang muncul di UGD observasi 2 jam tadi bisa masuk nggak di biaya perawatan sebelum rawat inap? Bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Bisa. Jadi jam 8 saya observasi di UGD. Ya. Jam 10 saya opnam, masuk Opnam rawat inap. dibayar. Ini bisa nggak Dibayar. dikaitkan di biaya perawatan sebelum rawat inap? Dibayar. Tidak bisa. Hati-hati. Kalau perawatan one day care di hari yang sama, opnamanya juga di situ di hari itu juga akan ngurangin biaya aneka perawatan. Ini harus H-1. Contohnya kayak saya kemarin observasinya jam 10 malam sampai jam 11. Terus jam 1-nya saya udah opnam, kan udah ganti hari. Itu bisa diklaimkan di sini. Harus ganti hari. Harus ganti hari. Berarti di cover Ya. tapi ikut aneka perawatan. Masuk ke aneka perawatan. Sebenarnya sama-sama di cover sih, tapi ngurangin posnya beda. Pak, kalau misalnya seperti contoh terakhir, berarti yang rawat jam 10 sampai jam 11 bayar sendiri atau bisa langsung Bisa masuk? langsung diposkan ke aneka perawatan. Selama itu di rumah sakit rekanan kan. Kalau hari yang berbeda, kalau hari yang berbeda, Kalau ada yang berbeda dia masuk ke biaya perawatan sebelum rawat inap. berarti bayar dulu. Bayar dulu. Oh iya. Ya. Bentar ya, Yang Bu. mengenai biaya aneka perawatan, sebelum dan sesudah itu Pak. Misalkan dia berobatnya check up-nya di dokter lepasan, nggak di rumah sakit, dan dikasih resep juga yang nggak melalui rumah sakit. Saya memastikan aja itu bisa di-cover kan? Bisa, tapi harus ada surat keterangan dokter Yang dari dokter yang merawat itu. di rumah sakit. Enggak, yang dia kontrol itu loh. Pribadi kan? Untuk menentukan karena banyak ini biaya perawatan sebelum rawat inap ini bisa diklaim asalkan diagnosanya sama ketika dia opnam. Kalau beda diagnos dia nggak di-cover. Begitu juga biaya perawatan setelah rawat inap. Ini 90 hari setelah rawat inap. Biasanya ngapain setelah rawat inap? Kontrol. Isi berobat. Tapi di-cover nggak? Cover. Enggak, tidak ada sendiri kalau AS cover plus. Kalau dulu AS cover biasa di cover di situ. Manfaat rawat pasca rawat inap. Berarti kan
Pak, setelah opnam, dia kan harus melakukan terapi. Maksudnya di biaya fisio atau? Ininya berarti full, Oh, nggak dapat sendiri. kepotong, ada posnya sendiri sekarang. Gitu, HSK Sistemnya reimburse. Reimburse kan Pak? Tapi ketika masih dirawat inap, Kalau rawat inap berarti enggak pasca, belum paskanya, paskanya belum jalan berarti. nah itu di fisioterapi itu kan ada 90. Oh itu, ya kalau terapinya masih dalam rawat inap berarti itu cashless kalau di rumah sakit rujukan. Ya. Setelah keluar rumah sakit